Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ilmu yang saya bagikan dan yang saya akan ceritakan adalah tentang kodam ya. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang sering membicarakan tentang kodam ya. Baik itu ke dukun ataupun ke paranormal ataupun ke indigo ya, seperti itu. Menurut penelitian saya, yang namanya kodam itu tidak ada. Katanya kodam itu yang mendampingi manusia kemanapun manusia pergi, dia akan ngikut seperti itu ya, bahkan sampai mati. Seperti itu ya. Jadi, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, yang namanya kodam itu tidak ada ya, yang ada di tubuh manusia. Yang jelas dan yang pasti, yang ada di dalam tubuh kita manusia atau di samping kiri atau di samping kanan, itu yang mendampingi kita adalah korin namanya ya. Baik, tanpa basa-basi saya akan menjelaskan secara rinci dan akurat dan tepat ya. Jadi, saya akan membicarakan tentang namanya korin ya. Korin ini sangat terkenal dan terpopuler ya di dunia maupun di akhirat ya. Korin adalah sejenis makhluk ciptaan Allah. Jadi, saya akan memperkenalkan di samping kiri saya ini adalah korin dari bangsa jin, setan iblis ya. Tugasnya ini mengikuti manusia kemanapun manusia pergi, dia akan sampai mati. Bahkan ketika manusia mati, maka si korin yang dari bangsa jin, setan iblis ini akan menyerupai orang yang mati. Sehingga tugasnya korin adalah menyesatkan semua manusia agar manusia meyakini hal-hal yang membuat imannya rusak ya, seperti itu. Jadi imannya rusak itu yang bagaimana? Yaitu imannya rusak itu yang mempercayai orang mati rohnya bergentayangan, seperti itu ya. Itu imannya sudah rusak, sudah cacat. Karena yang bergentayangan itu adalah korinnya. Korin dari bangsa jin, setan iblis yang menyerupai orang yang mati, seperti itu. Oke, paham sekarang? Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya korin yang sebelah kanan ya. Korin yang sebelah kanan ini dia adalah bangsa malaikat ya. Bangsa malaikat yang Allah ciptakan ya. Jadi yang namanya korin dari bangsa jin, setan iblis lebih dulu awal datang ya dibanding dari bangsa malaikat. Korin dari bangsa malaikat ya, seperti itu ya. Jadi setiap manusia itu didampingi dua korin ya. Jangan salah, manusia itu bukan didampingi hanya satu korin saja, akan tetapi dua korin ya. Ingat, saya ingat buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, manusia didampingi sampai mati ya, diikuti terus kemanapun pergi akan didampingi dua korin. Satu korin dari bangsa jin, setan iblis, satu korin dari bangsa malaikat. Oke, sekarang paham? Kenapa saya bisa tahu? Padahal saya hanya manusia bodoh yang nggak tahu tentang hal gaib. Seperti itu kan? Pertanyaan sangat bagus. Oke, akan saya jelaskan secara rinci secara perjelas ya. Jadi, saya ini bisa tahu karena ada yang ngasih tahu ya. Seperti itu. Jadi yang ngasih tahu itu siapa? Yang ngasih tahu saya adalah bangsa iblis. Namanya anak buah Dajjal, namanya Panglima si mata satu dari bangsa iblis ya. Dia ngasih tahu kepada saya hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata dan kepala manusia ya. Yang mempercayainya adalah dengan iman ya, bukan dengan akal, pikiran, bukan seperti itu, tapi dengan iman. Kita beriman kepada yang gaib. Nah, seperti itu ya. Jadi Panglima Dajjal si mata satu ngasih tahu kepada saya, kamu tahu, kamu kenal korin? Saya bilang, oh iya saya tahu korin. Ya, kenapa dia korin? Itu korin ada satu kan? Bukan. Bukan ada satu korin, tetapi korin ada dua, kata Panglima Dajjal si mata satu. Yang satu, korin dari bangsa jin, setan iblis. Dia akan mengikuti manusia kemanapun manusia pergi, dia akan mengikut. Tugasnya mengawasi manusia. Ini korin dari bangsa jin, setan iblis. Nah, yang kedua ini korin dari bangsa malaikat. Bahkan Panglima Dajjal si mata satu pun tidak mengenalinya, tetapi dia
tahu dan pasti dia adalah korin juga dari bangsa malaikat. Dia ngasih tahu kepada saya namanya Abdullah Apiat, korin dari bangsa malaikat ya. Apabila manusia ini mati dan meninggal dunia, maka yang korin dari bangsa jin setan iblis tetap masih ada di dalam dunia. Akan tetapi korin dari bangsa malaikat, apabila manusia akan meninggal dunia, maka korin dari bangsa malaikat ini akan kembali kepada Allah ya. Kembali kepada Allah, sedangkan korin dari bangsa jin setan iblis tetap ada di dunia. Seperti itu ya. Ini menurut ilmu yang saya ketahui dan saya teliti ya. Seperti itu. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, jangan percaya orang yang ngomong masalah kodam ya. Gak ada yang namanya kodam ya. Kodam yang mengawasi manusia itu gak ada. Sekarang saya mau tanya, kodam itu seperti apa? Apakah sejenis malaikat, apa sejenis bangsa jin? Saya tanya. Kalian tentu tidak akan mengatakan dan tidak tahu apakah kodam itu jenis makhluk apa ya. Katanya dari bangsa jin bukan, dari bangsa malaikat juga bukan, lalu bangsa apa? Seperti itu ya. Jadi yang lebih jelasnya itu dari saya ya, secara langsung dan secara rinci ya, bahwa setiap manusia itu didampingi dua korin ya, bukan didampingi sama kodam ya, didampingi korin dari bangsa jin setan iblis dan dari bangsa malaikat ya. Setiap korin itu mempunyai tugas masing-masingnya. Baik, saya akan menjelaskan secara rinci, secara detail ya tentang masalah korin ya. Korin dari bangsa jin setan iblis itu ditugaskan oleh Raja Iblis Ajajil namanya ya, ditugaskan untuk mengawasi manusia. Kemanapun dia manusia ikut, mau berak ikut, mau kencing ikut, mau bersetubuh ikut, kemanapun ikut, mau mandi pun ikut gitu, mau tidur pun ikut gitu, kemanapun dia selalu ikut. Ini namanya korin dari bangsa jin setan iblis ya. Dan juga tugasnya membisikkan manusia untuk menyesatkan manusia agar manusia berbuat jahat, berbuat kejam, bengis ya. Seperti pokoknya hal-hal buruk lah. Apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah perintah dari korin ya. Perintah dari korin bangsa jin setan iblis yang menyuruh manusia untuk berbuat kejahatan ya, seperti itu. Nah, yang kedua saya akan membahas korin dari bangsa malaikat yang sebelah kanan ini ya. Ini namanya korin dari bangsa malaikat ya. Dari korin bangsa malaikat itu tugasnya menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan ya, berbuat amal soleh ya, supaya mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah ya. Pada saat manusia kecil, korin dari bangsa malaikat ini sangat kuat ya. Sangat kuat ya. Ilmunya sangat kuat pada saat manusia sejak kecil. Dan akan tetapi ketika manusia beranjak dewasa, maka korin dari bangsa malaikat ini ilmunya semakin lemah. Kenapa semakin lemah? Karena kebanyakan manusia mencintai korin dari bangsa jin setan iblis. Tahu kan maksud saya? Manusia banyak yang mencintai korin dari bangsa jin setan iblis, yaitu menyukai seperti dosa ya. Dosa mabuk, berzina, maling, menipu ya, menggibah, ngomongin orang ya, atau memfitnah. Inilah korin yang terkenal dan terpopuler ya di dunia maupun di akhirat dari bangsa jin setan iblis, yang selalu dipuja-puja oleh bangsa manusia ya, bahkan dicintainya ya. Bahkan korin yang di sebelah kanan saya ini, korin dari bangsa malaikat, itu kadang banyak yang sudah ditinggalkan ya, banyak yang tidak dicintainya. Karena korin dari bangsa malaikat ini menyuruh kita untuk taat kepada Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik, sedekah. Inilah korin yang dari bangsa malaikat untuk menyuruh kita berbuat baik, seperti itu ya. Oke, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, sekarang paham Anda tentang masalah kodam? Bahwa kodam tidak ada, yang ada hanyalah korin dari bangsa jin setan iblis dan dari bangsa malaikat. Oke, ini saja yang saya bahas tentang korin ya. Jadi sekali lagi dan saya ingatkan buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, jangan percaya omongan para dukun paranormal tentang masalah kodam. Jangan percaya ya. Percaya sama saya saja ya, oke? Karena saya ini beritanya akurat, sangat tepat dari bangsa iblis langsung yang ngasih tahu kepada saya ya. Namanya Panglima Dajjal Semata Satu. Ini anak buah Dajjal dari bangsa iblis ngasih tahu ke saya ya tentang alam gaib, tentang masalah gaib ya.
Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.